Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 24 atau yang lebih dikenal dengan istilah PPh Pasal 24. Saya Rahmatul Fadilah dengan NIM 0503192122 dari kelas Perbankan Syariah 4A dengan mata kuliah Perpajakan. Nah, jadi di materi PPh Pasal 24 ini kita akan membahas mengenai yang pertama, apa sih pengertian PPh Pasal 24 itu? Yang kedua, apa saja subjek dan objek dalam PPh Pasal 24? Dan yang ketiga, apa saja sumber pajak penghasilan dalam PPh Pasal 24? Dan yang keempat, bagaimana cara melakukan pajak luar negeri? Dan yang kelima, bagaimana perhitungan PPh Pasal 24? Serta yang terakhir itu ada bagaimana penggabungan pajak penghasilan dalam PPh Pasal 24. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu persatu. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian PPh Pasal 24. Nah, apa sih PPh Pasal 24 itu? Jadi, pajak penghasilan Pasal 24 atau yang lebih dikenal dengan PPh Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Nah, seperti yang tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh, bahwa pajak yang dibayar atau yang terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Sedangkan dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau yang terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pembahasan yang kedua mengenai subjek dan objek PPh Pasal 24. Nah, yang menjadi subjek PPh Pasal 24 itu adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, baik itu penghasilan yang diterima ataupun yang diperoleh dari luar negeri. Sedangkan objek PPh Pasal 24 itu adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai sumber pajak penghasilan. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, ada saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Dan yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak, penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan maupun pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang terakhir, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Pembahasan yang keempat mengenai cara melakukan kredit pajak luar negeri. Nah, bagaimana sih cara melakukan kredit pajak luar negeri? Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, maka wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri hal berikut.
Yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan secara bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Pembahasan selanjutnya mengenai perhitungan PPh pasal 24. Kita misalkan saja dalam PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar rupiah dan dari luar negeri sebesar 10 miliar rupiah, asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Penyelesaiannya, yang pertama kita bisa hitung dari total penghasilan yang tercatat, didapat dari penjumlahan penghasilan dalam negeri dengan penghasilan luar negeri, yakni untuk penghasilan dalam negeri sebesar 25 miliar rupiah dijumlahkan dengan 10 miliar rupiah menghasilkan 35 miliar rupiah. Kemudian untuk total PPh terutang itu didapat dari 25% dari total penghasilan yang tercatat, sehingga 25% dari 35 miliar rupiah adalah sebesar 8 miliar 750 juta rupiah. Kemudian untuk PPh maksimum yang dapat dikreditkan didapat dari penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan, kemudian dikalikan dengan total PPh terutang. Sehingga didapat 10 miliar rupiah dibagi 35 miliar rupiah dikali 8 miliar 750 juta rupiah didapatkan hasil sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Pembahasan selanjutnya mengenai penggabungan pajak penghasilan. Jadi, penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri itu ada 3. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau yang dikenal dengan istilah accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau yang disebut dengan istilah cash basis. Dan yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Cukup sekian pembahasan mengenai pajak penghasilan pasal 24 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Dan thanks for watching my video and don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.